Sama kita ke atas panggung. Silakan boleh bergabung bersama kita. Sutradara kita Bang John, boleh Bang John Rantau, boleh ke atas panggung bersama kita. Kita ngobrol dengan teman-teman media, boleh disiapkan pertanyaannya. Kita akan buka kurang lebih 3-4 pertanyaan ya buat teman-teman media di malam hari ini. Kesempatan buat teman-teman media karena dari sore kami apresiasi sekali kehadirannya teman-teman media malam hari ini untuk film Suami Yang Lain. Sebentar kita sambil menunggu Bang John Rantau ya. Pada silakan bergabung bersama dengan kita. Silakan jajaran eksekutif produser. Ya, boleh berada di sebelah sini, sebelah Morgan, Bang Im. Iya. Bang John boleh duduk di depan Bang John. Silakan. Terima kasih Pak Yakob dan juga Pak Anwar Fadi untuk supportnya terhadap film Suami Yang Lain. Terima kasih. Jadi keseruannya dan ini film milik bersama, jadi patut dirayakan bersama dengan kita di sini. Oke, silakan. Bang John lagi menyelami ke para pemain yang berakting sangat luar biasa di sini ya. Nah, ada mikrofonnya tadi di tengah. Oh, di kursi masing-masing ya. Iya, silahkan Bang John. Oke. Putar kita minta mikrofonnya dulu buat Bang John Rantau sebagai sutradara. Bang John ini baru aja teman-teman menyaksikan, boleh Omar maaf. Yes, ada di sini. Baru aja teman-teman media dan juga tamu undangan tadi menyaksikan Bang John karya yang sangat luar biasa. Sebelum kita berikan ke teman-teman media, Bang John Rantau dulu yang mau disampaikan gimana kelegaannya akhirnya mempertontonkan karyanya yang luar biasa ke teman-teman yang barusan hadir. Silakan. Saya nggak bisa ngomong ya, sebenarnya saya tergantung yang menikmati aja karena tugas saya cuma membuat. Yang jelas saya cuma menerangkan semuanya tidak ada CGI itu ya. Fotografinya tidak ada tempelan, Gunung Fujinya yang adegan malam ada yang bilang tuh CGI John, enggak. Itu semuanya real fotografi dan fotografinya juga dilakukan oleh anak baru. The first time bikin movie, artistiknya juga anak baru. Kostumnya juga anak baru, rata-rata anak baru lah, anak ya levelan, kalau saya punya anak levelan anak saya lah gitu ya. Jadi saya jadi mentor banget di sini. Yang perlu saya kasih garis bawahi adalah saya mengucapkan hormat dulu buat seluruh pemain saya karena luar biasa mereka. Tepuk tangan dong. Ya. Dan saya terharu melihat mereka bagaimana mereka bekerja sama melakukan penggalian dari karakter supaya mereka bisa hidup menghidupkan seluruh karakter, dan itu dimainkan sangat luar biasa. Terima kasih Aca, terima kasih Morgan, Omar, ya Elvira, Anata Rigan, Dewi, Joseph Kara, Lira Gali, Grace, Bedu, Rama Michael, dan semua yang terlibat, termasuk salah satunya adalah Ruri sebagai Arbi di situ. Luar biasa mereka main. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi buat kalian luar biasa bermain di sini. Dan bagaimana plot twistnya bisa mengagetkan para penonton, itu luar biasa buat saya gitu. Itu aja. Siap, terima kasih, tepuk tangan sekali lagi untuk Bang John Rantau sebagai sutradara. Kita berikan kesempatan ke teman-teman media yang ingin bertanya. Ya, silakan. Mikrofonnya ada di bawah. Baik, Mas topi hijau di belakang, topi. Oh ya, silakan. Selamat malam. Silakan, Mas. Selamat. Kalau lihat sutradara kita itu paling pinter ngakalin. Ini syuting jauh di Jepang.
Tapi kalau lihat dari ceritanya kayak ini akal-akalan untuk bisa sequel keduanya, ketiganya. Kalau nggak salah begitu, benar nggak sih? Bahwa ini kalinya ngambang semuanya gitu loh. Syuting jauh-jauh kalau cuma satu judul kayaknya rugi gitu loh. Terus buat Aca, ketika ada tahun 70-an atau 80-an ada adegan seperti itu dikerjain, akhirnya keduanya terjadilah hubungan gitu. Sempat kepancing nggak sih dalam adegan itu? Karena dulu era 70 80 kejadian itu sepasang pemain top akhirnya dilepas karena semua keduanya kepancing. Terima kasih. Siap, pertanyaan kedua boleh tidak dijawab jika peran Aca tidak mau jawab, nggak apa-apa. Tapi pertanyaan pertama kita konsen ke pertanyaan pertama. Silakan Bang Jon, apakah ada sequelnya atau gimana nih dari ceritanya? Sebenarnya konsepnya tidak ada konsep yang kedua, Pak Krisno Boyel ya. Artinya ini film pure adalah yang pertama. Semuanya kalau detail melihat harus ditonton ulang lagi bisa ditangkap bahwa ceritanya selesai. Cuma itu selesai di dalam pikiran penonton supaya penonton bisa mendiskusikan, dan saya pengennya ini menjadi satu gosip di antara penonton. Biasanya gosip-gosip itu filmnya bagus, pernah bikin penasaran. Wah, pokoknya kalau nggak nonton akan banyak yang mengagetkan gitu. Nah, tren film ini saya sebenarnya kenapa saya ambil film ini, Pak? Karena saya boring sebenarnya sama film Indonesia. Rata-rata horor yang plotnya begitu-gitu aja. Dan pasti jump scare, lalu kemudian hantunya lewat di foreground dan di background, lalu takut, pemainnya takut gitu ya kan. Nah itu, lalu kemudian kita ambil alternatif. Ada era di tahun 90-an itu Pak, zaman saya remaja itu banyak film-film seperti Single White Female, Kiss Before Dying, atau Fatal Attraction, atau Basic Instinct, atau The Hand That Rocked the Cradle. Nah rata-rata mereka melakukan film-film yang lebih kepada drama suspense. Jadi bagaimana kemudian suspense itu justru dalam ketakutan dan jiwa manusia gitu, itu lebih menakutkan daripada yang fisik gitu loh. Jadi sebenarnya kalau melihat tokohnya si Olivia itu menjadi berperan, menjadi punya sebanyak mungkin kecurigaan karena dia sudah melakukan satu pekerjaan yang sangat tabu dilakukan oleh seorang istri, yaitu selingkuh. Nah itu yang membuat ketakutan itu yang coba kita tampilkan di sini, yang sebenarnya salah kaprah dan prasangka itu. Prasangka ini menjadi idiom untuk membuat sebuah idiom suspense supaya kemudian dia bisa mengikat penonton. Itu maunya Pak. Ya kalau misalnya ada yang kedua, alhamdulillah ya kita akan bikin lagi. Saya kasih judulnya sekarang Pak, Suami Yang Lain Lagi. Kita lihat nanti gimana. Nanti ada yang ketiga Pak. Apa? Lagi-lagi suami yang lain. Ya kan? Kalau lanjut lagi Bang Jon. Lanjut lagi, suami yang lain lagi. Baik, terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya, ada di belakang tadi ya, masih pakai topi hitam. Silakan. Nama, media dan pertanyaannya, silakan. Cik, ya, saya Bayu dari tribunnews.com. Pertama, selamat untuk film Suami Yang Lain, sukses, semoga dapat yang terbaik. Pertanyaan pertama buat Mbak Aca. Mbak Aca di sini cukup banyak adegan mesranya ya Mbak. Terutama yang saya highlight ada dua sama Mas Omar di Jepang, sama Mas Morgan juga di Jepang. Sebenarnya di film kita juga udah termasuk lumrah untuk adegan mesra seperti itu. Tapi kalau yang mau saya tahu untuk Mbak Aca sendiri untuk ketika syuting dan menerima scene itu ada apa kriteria kah, atau mungkin ada syarat khusus, apa mungkin cuma boleh ada satu kru di lokasi, atau mungkin ada buat sebatasan yang apa yang dimiliki sama Baca. Kemudian buat Mas Morgan sama Mas Omar, apa hal tersulit dari karakter kalian di sini, karena dua-duanya kayak punya emosi masing-masing. Itu aja. Terima kasih. Siap, terima kasih Mas Bayu, silakan boleh dijawab. Kalau saya pertama kali baca skrip film ini, memang saya merasa rugi kalau nggak saya yang main. Karena memang waktu itu pemeran utamanya yang cowok-cowok belum ketemu, ada beberapa nama. Cuma saya merasa rugi itu karena jarang ada film drama yang dengan emosi yang sangat kompleks, dan saya memang pecinta drama. Secara real maupun secara fiksi, saya orangnya drama banget. Jadi menurut saya
kalau memang ada kesempatan untuk karakter drama yang sebagai fokus senternya adalah emosi perempuan, itu saya sangat mendukung. Walaupun misalnya waktu itu direkturnya juga masih simpang siur siapa, tapi saya dengan lantang bilang, iya saya mau main. Terima kasih makanya buat Mas Wahid, buat teman-teman produser dan juga Bang John Derantau yang juga mau main film ini karena ada saya juga. Maksudnya mau mensutradarai film ini, ayolah Ca gitu. Soalnya saya tuh ditelepon Mas Benny Setiawan, ada cerita. Bang John juga ditelepon Mas Benny Setiawan, ada cerita seperti ini. Itu tuh tadinya pemain sama direkturnya tuh saling tarik-menarik. Jadi nggak nih Bang John nih? Aca jadi nggak nih Aca nih? Kalau nggak Aca gue nggak mau, katanya dia gitu. Jadi akhirnya saling tarik-menarik ya, alhamdulillah kita bisa ada di project ini. Kalau untuk adegan yang mesra segala macam itu, aku tuh selalu berpikir bahwa setiap skrip itu punya kekayaan tersendiri gitu, yang kesempatan kita buat para pemerannya untuk bisa memanfaatkan tiap momen dan bisa merasakan menikmati apapun yang kita akan ingin tampilkan dari segi emosi di layar, dan itu tidak bisa dibohongi menurut aku. Jadi ketika aku baca skrip ini, aku merasa seperti kembar sama Olive dalam hal perempuan itu pasti punya ego, perempuan itu pasti ingin diperhatikan, perempuan itu punya bahasa kalbu yang mungkin bisa dimanfaatkan, tapi tergantung pilihan-pilihan di hati dia, apakah dia mau memanfaatkannya atau tidak. Dan menurut aku belum ada film Indonesia yang membahas ini secara detail. Kalau untuk tadi pertanyaan Masnya yang bilang ada terlibat emosi-emosi yang beneran atau tidak, kalau berperan kita harus jujur Mas, harus jujur. Tapi bisa ditanyakan sama yang muda-muda ini bahwa saya adalah perempuan yang sangat mengayomi dan setia. Jadi yang muda-muda ini benar-benar ngebantu saya banget. Saya benar-benar setuju main film ini karena yang berperan yang muda. Yes. Karena itu lebih mudah buat saya buat mengontrol mereka. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Aca Septriasa, terima kasih. Morgan dulu nih untuk pertanyaan kedua, baru ke Omar. Nanti Morgan gimana? Silakan. Pertanyaannya apa tadi Mas? Gimana kesulitannya apa untuk di karakter ini, karena di memang karakter yang saya perankan ini memang ya layaknya manusia ya. Ada sisi baik, ada sisi buruknya. Dan Danan di sini ya banyak ngobrol sama Bang John sih sebenarnya. Representasi Danan tuh seperti apa. Ternyata dia cuma punya dua hal di dunia ini yang dia sangat cintai. Olive tuh yang nomor 2. Yang pertama tuh ibunya gitu. Jadi pada saat ibunya kolaps, ya udah Danan harus mencari cara supaya gimana caranya yang bisa membantu, istilahnya yang bisa bikin ibunya sehat kembali, yaitu Olive. Ya udah dia turunkan egonya untuk mencari Olive, dan somehow dia ya sedikit. Kalian ini yang udah nonton ya? Udah selesai nonton. Spoiler nggak sih? Ya yang pasti dia yang layaknya manusia, kita kadang juga bisa manipulatif sama orang tersayang. Kita bisa manipulatif kepada teman-teman dan segala macam. Ada sisi baik, ada sisi buruknya, dan benar-benar di sini sama teman-teman cast, sama Aca terutama, itu benar-benar kita mengembrace setiap sifat-sifat manusia yang ada gitu, dan itu sudah tertulis dalam skrip gitu. Jadi aku beruntung banget bisa mendapatkan skrip yang ditulis sama Mas Benny Setiawan. Terus saya juga beruntung kerja pertama kali sama Bang John Derantau, dan bucket list saya tercapai. Saya pengen main sama Aca. Kita interaksi dari 2018 ya Ca. Oh semoga kayak kita saling DM gitu. Semoga bisa kerjasama, saling apresiasi karya. Terus akhirnya tercapai di film suami yang lain. So thank you so much Ibu Hakim dan para produser. Yes, itu dia Morgan, terima kasih. Omar Daniel, silakan. Untuk Omar sendiri gimana? Karena ini tadi cewek-cewek sebelah saya nih, nyebelin juga nih ya lama-lama ya gitu kan. Dulu juga nih. Tapi mau juga sih diikutin Omar gitu ya. Cowok gila. Kalau buat saya sih yang tersulit adalah untuk bisa memahami rasa, untuk bisa mendapatkan motif. Sebenarnya Jordi ini apa sih yang mau dimau, apa sih yang dikejar. Udah terang-terangan ceweknya udah bilang kalau udah nikah, tapi kenapa masih dikejar?
itu yang pemahaman itu yang paling sulit untuk bisa saya terima, karena yang paling berbeda dengan saya in real life itu, yang paling berbeda dengan Omar. Tapi pada akhirnya tentunya semua teratasi pastinya dengan proses reading, workshop, kita juga banyak ngobrol, terus saya juga dapat banyak insight dari sutradara maupun dari lawan main tentunya mengenai apa sih tujuan Jordi, apa sih rasa yang ingin dia sampaikan, pesan yang ingin dia sampaikan, dan tentunya terbantu gitu. Yes. Itu hal yang paling sulit. Terima kasih. Oke, sebelah kanan, silakan di sebelah kanan boleh dilihat teman-teman. Di sebelah kanan. Baik, terakhir tengah lagi, silakan ada official fotografer kita juga. Ya, itu dia. Di tengah-tengah official fotografer kita. Siap, gak ada belakang bang berdoa abis. Baik, terima kasih, tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih untuk seluruh jajaran cast, jajaran produser serta sutradara untuk film Suami Yang Baik. Oh, udah dipanggil. Lihat di sana ada apa? Lihat di sana ada siapa? Lihat. Oh iya. Di besi banget juga bisa berarti kasih tahu ya. Saya bersyukur. Ya semoga saya kita kasih kesempatan saya dan yang pasti sehat sih. Kalau kita sehat kita bisa ngapain. Ya, semangat dong. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Pak, betul Pak. Siap, 1, 2, 3, tahan. 1, 2, 3. Ada apa yang 0,5 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke. Aku wawancara dulu ya. Iya.